kan makin lingkar wisata. Terus kan dibuka kata pengunjung wisata khusus untuk wisata Banyumili. Nah itu kali kan beriku akhirnya kan betul pintu gerbang, otomatis pintu gerbang kan nggak ada pendapatan. Di karyawan kasihan barangkali, tapi itu sih kunci saking wisata. Dan itu jalan-jalan dekat wisata sebenarnya di Pelasan, mereka ampun pulau, kemudian pulau kan akhirnya alih setelah saling beda untuk dalam lingkar aja sekalian. Sampai saat ini aku tasnya aktif nih bu. Nasinya ini kan biasanya gitu buka biasanya karena terutama apa? Wisata ini kan setempat, sing rame Banyumili. Nah Banyumili mentale mriki saged, ya kan, bahaya itu kali tugas itu tapi ini anu itu karena ada sih kata pilot beliau kan, sebenarnya kata apa nih kan, Sandi nih, Sandi Nusantara. Kebebasan Nusantara. Nah, ini enten upacara niku kados hari-hari napa mawon, Pak? Oh, nek kan Hindu upacarane di Hari Raya Galungan, Kali Kuningan. Hari Raya Saraswati, Kali Pagrusi. Hari Raya Wisuda Bumi niku menjelang badhe upacara Hari Raya Nyepi. Jadi Nyepi tapi dinamakan hari raya karena hari raya Nyepi itu muslim namanya Idul Fitri ini setahun sekali. Tapi nih hari raya Galungan niku 210 hari sekali. Hari raya Saraswati juga 210 hari. Itu setiap hari 210 hari pasti jatuh situ. Itu pelaksanaan hari rayanya itu gimana, Pak? Kalau punyanya yang Saraswati itu. Saraswati upacara sembayangan. Saraswati adalah memperingati turunnya ilmu. Hari Galungan Saraswati turunnya ilmu pengetahuan, ya. Terusan Pagrusi setelah Pagrusi ini berarti 1 minggu, niku istilah setelah orang manusia zaman dulu setelah menerima wejangan atau ilmu, nah mungkin kalau sekarang ini namanya syukuran gitu kan, nah diselamati biar bermanfaat ilmunya. Kalau sejarah pura ini pun berdiri sejak kapan? Tahun berapa? Pura berdiri karena niku kan jane mriki kan pura kathah kan mengalit-alit. Kalian niku teng wisata. Pertama wisata. Nah setelah wisata diminta oleh Pemda kangge wisata, akhirnya dikasihkan dan Pemda membuatkan di tahun sing jelas karena zaman dia kan mungkin ya, segala suatu bahan-bahan terus kemampuan umat kan dan kata gini terus kita ngeling alih-alih mesti katus muslim kan dia kayak bening musola setelah bagus waktu membuat masjid yang megah kan itu bantu sehingga tentang renovasi. Berarti kalau pura yang kecil-kecil itu punya pribadi keluarga sendiri. Maksudnya kecil niku nggih umum, sing pribadi niku teng mriki benten Kalimbali Mas. Jadi umat Hindu niku dinamakan mengenal desa Kalapatra. Atas desa Kalapatra.
Desa Kalapatra niku boten harus sama di Bali maupun di India. Apa yang ada di lokasi daerahnya itulah tempatnya, itulah diikuti, bukan dipindah, boten diganti-ganti. Misalnya mriki kan kados ngeten ya boten usah gawe pura keluarga. Cukup banyak namanya pedayangan sekali tali itu setiap masak, setiap apa dikasih, setiap sore. Niku salah satunya memberi atau mengucapkan terima kasih atau bersyukur kepada yang menunggu alam. Semua alam, semua baturan ini, karangan pasti ada yang menunggu. Nah, salah satunya adalah pada zaman dahulu leluhur kan membuka, ya. Kan kalau saat ini kan buat cukup babat alas terus ada kawitisa, kita kayak pekarangan tinggal menggodi. Itulah leluhur kita, maka kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur pada leluhur. Lah barangkali leluhur itu kan kita yang meninggal kan sisanya ya, kan? Tapi kalau di Muslim kan roh gitu ya, sama roh atau no. Kalau di Hindu namanya Atman. Atman di dalam maka Tuhan ini badan kita ini sudah ada Tuhan. Lah maka dari itu ada itu kita terima kasih kepada Tuhan kita dan kepada leluhur kita yang membuat desa atau pekarangan ini. Jadi Nun Sewu jadi orang Jawa atau orang bangsa Indonesia itu pastilah ingat kepada leluhur. Karena kita hidup di negara kita bukan khusus begitu membuat zaman pertama kan. Nah pasti tinggal membangun, mengisi dan membangun. Lah itulah kita mengucapkan terima kasih kepada leluhur. Salah satunya begitu. Nah, terus kasus nih Pak, kan kadang ini kan gen kulon ini kan mayoritas warga nih sendiri kan kadang enten sing pemikirannya langsung cringe kados niku kan. Nah, mriki kan enten sing mayoritas muslim, enten sing Hindu. Nah, niku kok saged akur niku berarti. Jadi alam semesta seisinya kalau kita menyadari dan mengakui, ya kan? Yang menciptakan adalah yang Maha Kuasa, ya kan? Segala satu alam semesta seisinya apapun sampai yang kecil yang tidak bisa terlihat itu yang diciptakan oleh Tuhan atau yang Maha Kuasa semua. Maka kalau kita misalnya menghina dengan senang sama dengan kita menghina Tuhan, ya kan? Contoh, tukang membuat kursi kokoh sebenarnya, tapi kursi itu kurang bagus. Terus wah buatan jenengan ini kurang apik, otomatis tukang itu kan sakit hati. Kalau kita kebetulan Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Penyayang dan Maha Pengasih, di kapanpun kita akan marah. Tapi sekali marah itu kita dari perbuatan kita sendiri sebagai manusia yang namanya karma pala. Nah, karma pala itu adalah perbuatan, pala adalah buahnya. Kalau kita berbuat bagus, baik, pastilah kita diberi jalan yang baik kepada Tuhan, menjadi kehidupan yang tentram dan sebagainya. Maka dari itu kita tidak perlu membeda-bedakan kepada yang lain. Karena apa? Kalau saya contohkan pada kita semua, pada kita sebagai manusia, jenengan misalnya nyebut kali yang sepuh, saya kan penten-penten. Ada yang kemajuan, ada yang menyebut papa, bapak, romo, ayah, papi, ya kan? Sebeh bahannya. Tapi tujuannya kepada siapa? Kepada orang tua. Nah begitu pun kita sebagai umat Kristen, Buddha, Katolik, Muslim, Hindu dan lain sebagainya, berujung itu hanya berbeda cara menyebutnya. Tapi tujuan kepada yang Maha Kuasa Tuhan itu satu. Nah, apa? Kok tinggal hidup itu satu,
yang berbeda namanya kehidupan. Mengapa kehidupan? Kehidupan jenengan sekarang menjadi mahasiswa. Siapa tahu nanti kalau sudah lulus menjadi bupati. Siapa tahu besok menjadi pedagang, itu kehidupannya. Selain pun seperti binatang, ya kan? Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut, bahkan ada yang kecil dan ada yang paling kecil yang namanya virus. Itu penciptaan Tuhan dan diberi hidup oleh Tuhan. Ya kan? Jadi Tuhan itu satu. Hanya para leluhur kita, para orang cendekiawan yang bijak itu menyebutkan dengan masing-masing cara. Karena barangkali kalau misalnya ini satu desa, mungkin satu tidak ada sepuluh. Tapi naik luasnya, misal Amerika atau Indonesia mungkin sekitar lebih cara ngomongnya beda, kan? Kali penjenengan sama-sama Muslim dengan Arab, kan? Kalau Yahudi, setiap bicara mungkin berbeda. Atasannya kesopanan, begini. Nah itu kira-kira. Tapi salah satu yang di luar maupun di Indonesia, ya Tuhan itu satu yang maha pencipta alam semesta, isi-isinya satu dunia, dari air sampai ya Mekti apa mas, perhatikan di Sulawesi, dicari apa benar tinggal kita. Contoh, coba Tuhan sudah menciptakan tapi tidak dikasih matahari, kira-kira hidup enggak? Kalau nggak percaya, tanaman dengan tanah terus tutupi, hidup enggak kira-kira? Nah, maka dari itu, maka harus lengkap. Ada matahari, pemanasan, ada air, ada angin, ada udara. Itulah kira-kira. Harus ada logika begitu. Terus mau jenengan matur itu kan kadang apa umat Hindu Bali kami umat Hindu mereka kan benten benten sarang. Dan itu carane benten ini ku kados begini. Hindu Bali, Hindu Jawa, terus mungkin Hindu India, ya kan? Iya. Tapi kitab sucinya kan satu, namanya Weda, ya kan? Sumbernya satu, hanya cara menyebut. Nah terus kalau Hindu Bali dengan Jawa itu kebudayaan Bali itu luar biasa. Nah, candu di lantai yang bagus, ya kan? Nah sekarang di Indonesia umat Hindu setiap upacara pasti namanya ada penjor, yang mempelung dikasih jari. Sedangkan Muslim atau umat apa saja kalau mau pesta misalnya mantenan atau punya hajat kan bikin itu. Nah itu adalah kesenian dari Hindu. Tapi nggak apa-apa, silakan itu karena budaya dan itu kesenian atau apa yang namanya ya kalau populernya dekorasi. Ya. Itulah nggak apa-apa, itu kesenian. Yang penting monggo kita manfaatkan, kita gunakan, itu aja. Terus orang terus sebagai umat Hindu, kok pinjam aku enggak, silakan. Kita satu bangsa. Mana itu kalau luar negeri mau, ya kan? Yang penting benar-benar dimanfaatkan, bukan dihina. Itu kira-kira begitu. Jadi kita saling membutuhkan dan saling menghormati. Nah di sini kebetulan satu desa bermacam-macam keyakinan. Ada Hindu, ada Muslim, ada Kristen, ada Buddha. Tapi nggak apa-apa dan nggak ada masalah. Monggo, yang penting kita saling menghormati, saling menjaga keamanan, keharmonisan. Setelah waktunya pada kegiatan agama berbeda-beda, kita ya yang sedang melaksanakan menjaga tidak merusak atau tidak mengganggu, itu kira-kira. Kebetulan besok antara hari raya Nyepi dengan Idul Fitri ini hampir bersamaan, ya.
hanya satu kali, ya kan? Nah, maka yang saya yang dulu yang pertama dulu dari yang semester yang sudah kapan sini sampai upacara hari raya Nyepi ikut menghadiri, ikut milih karena pada hari upacara Hindu itu yang sudah kalau yang belum saya nggak tahu, tapi yang saya lihat yang sudah ini Muslim, Kristen, Buddha ya ikut itu karena di sini masih yang sudah ada mas, yang sudah itu ada ogoh-ogoh tahu kan ya. Dengan sekarang saya kemarin ke mana ya, ke Magelang di kampung Muslim ada ogoh-ogoh kok belum dibakar. Itu kan pada waktu hari raya Idul Fitri kan ada iring-iring obor. Ternyata bisa boleh membuat ogoh-ogoh. Itu kan kesenian, itu seni. Ya, itu apa? Namun memang dalam hal ini kebetulan di Bali maupun di Jawa yang menggunakan ogoh-ogoh. Kan ogoh-ogoh hanya simbol sifat-sifat. Nah, kan ini niku Bapak pas bahas ogoh-ogoh. Ya. Niku ogoh-ogoh niku sebenarnya nopo kok harus dibakar juga niku pripun, Pak? Ya. Jadi kalau di ajaran Hindu, ogoh-ogoh adalah melambangkan sifat keraksasaan, sifat yang tak bagus. Maka sifat itulah kita mohonkan kepada Yang Maha Kuasa supaya sifat-sifat manusia ini kembalilah yang baik. Maka harus kalau sudah selesai sudah dari dalam inilah harus dibasmi, harus kita kembali kepada yang baik. Setelah selesai harus dibakar, dimusnahkan supaya sifat-sifat itu bisa terbakar, hilang, ke bawah angin, ke bawah asap dan sebagainya. Jadi kembali kepada asal-asalnya yang sifat-sifatnya itu. Baiklah, mudah-mudahan yang dimohonkan kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan sifat yang baik inilah kepada kita kami, kepada umat. Nah, kebetulan di dalam umat Hindu setiap hari besar ini bukan untuk mendoakan pribadi kepada satu agama, semua mas. Yang namanya, maka sebelum hari raya Nyepi namanya Wisuda Bumi. Wisuda Bumi itu menyucikan alam semesta. Makanya niku niku negatif itu hilang dengan ada sapu, ada air suci dan sebagainya lah, ada percikan bunga dan sebagainya. Biar bagus. Setelah itu menanam, karena di Hindu tidak bisa lepas dari sarana. Sarana adalah satu simbol yang namanya sajen, sesaji. Untuk apa? Kita harus menghormati kepada Ibu Pertiwi. Karena apa? Ibu Pertiwi adalah salah satu kekuasaan yang bisa kita rasakan dan kita lihat. Semua bisa kita rasakan, tapi bisa kita buat dengan sebaik-baiknya. Contoh, bumi kita saya gali, saya rawat, saya tanami, berbuah, bisa kita makan, ya kan? Terusan ada airnya, saya ambil untuk minum bisa, ya kan? Terusan saya pijat, mau, saya ludahi mau, tapi kenapa saya ambil, saya tanami, mau tumbuh dan berbuah? Inilah salah satu simbol kenyataan dari Yang Maha Kuasa. Maka Maha Kuasa adalah boleh disebut mas, karena semaha, maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Inilah disimbolkan oleh Ibu Pertiwi. Kira-kira begitu. Di tempatnya apa kita? Maka di sini tidak masalah, karena meyakini semua ini adalah satu. Kita benar saudara ciptaan Tuhan. Maka kulit pun sama, rasa pun sama.
Coba senang jangan kecibit dilarang, kalau kecibit sapi. Begitu. Sedangkan di kasar punya perasaan agak, duh belum, saya pun demikian. Ya begitu. Terus kalau masyarakat begini ku sing sing memeluk agama Hindu niku enten pinten niku Ya. kira-kira Pak? Sebenarnya sedikit kira-kira ya 70-an kakak, ya, 70-an rumah kakak ada dibandingkan dengan muslim. Kalau di sini ada 300 rumah barangkali, nah kira-kira dia 70-an di satu desa. Namun satu kabupaten, karena kalau satu kabupaten itu macam-macam. Dibagi berapa itu Pak? Kalau Ya. Hindu itu? Ya, Jenisnya ada apa aja? Kalau Hindu ada jenis-jenis kayak apa? Nah Islam niku kan enten alirane niku Oke. nggih. Kados Muhammadiyah Iya. niku lah nek Hindu niku enten sama semua. sama Hindu ada yang nama Hindu Siwa, Hindu Brahma, Hindu Wisnu. Itu kan sebenarnya, tapi kitabnya satu Mas. Dan itu sebenarnya sih tidak bisa dipisah. Brahma, Wisnu, Siwa itu nggak bisa dipisah. Karena itu adalah simbol lahir, hidup, mati. Ya. Brahma pencipta. Disebutkan pencipta itu adalah Brahma. Brahma. Kita bisa berlahir karena ada panas. Nah, jangan betul-betul mengapa telur tidak ditekuni hidupnya. Saya kasih bulan asal dengan seumuran pasti bisa netas, ya kan? Terusan kita tidak bisa lepas dari air atau perawatan Dewa Wisnu. Kita harus ada air, ada perawatan, pasti itu, ya kan? Lah setelah tua atau sudah rusak, kalau badan manusia kalau sudah rapuh pasti meninggal, namanya Pralina. Lah Siwa itu Pralina, maka lahir hidup Pralina di Brahma, Wisnu, Siwa. Itu sebenarnya nggak bisa dipisah-pisah. Namun untuk memudahkan kita menyebut barangkali para yang menyebutnya Siwa misalnya, Brahma misalnya, boleh, tapi nggak bisa terang-terangan berarti ini nggak kesebut, itu satu rangkaian, karena ini semua sifatnya. Nah, kalau belegernya manusia, Tuhan itu sebenarnya sudah menggambarkan kepada kita, kepada ciptaan, terutama kepada manusia, sudah lengkap. Beleger kita kan badan, ya kan? Tapi diberi sifat, macam-macam sifat, terutama pemikiran, ya kan? Maka bisa untuk apa, telinga untuk apa, ya kan, mestinya sendiri-sendiri. Nah itu kira-kira begitu. Nah sifat Tuhan itu Brahma, Wisnu, Siwa itu sifatnya berbeda-beda, tapi satu. Manusia coba jangan, menurut saya banyak jangan menyamakannya. Misalnya ada manusia, jangan kok sentuh nyolok kan, hanya diriji dikasih 3 atau 2 saja sudah kesulitan. Tapi karena gigih Tuhan masih memberi kemampuan, ya kan? Itu kira-kira. Nah, tapi dinamakan apa namanya, cacat atau disabilitas gitu kan. Itu, tapi karena Tuhan ini memberi contoh, kamu walaupun tidak punya kaki, bahkan sama sekali tidak punya kaki, dua-dua kamu bisa renang. Kamu bisa dengan pakai kursi roda, kamu bisa gerak dan bisa berlomba, kan gitu kan? Itulah salah kemampuan Tuhan untuk menggambarkan kepada kita manusia segala kekurangannya, asal kita benar tekun, sungguh-sungguh dan menyebut kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Tapi ada juga menggambarkan orang yang normal, utuh,
tapi nggak bisa apa-apa, ya kan? Nggak mau kerja, itu sudah satu gambaran mas. Nah itu maka lengkap sebenarnya Tuhan itu. Nah maka sudah semua sudah ada di diri kita ini, tidak usah tahu. Nah bahkan sampai Tuhan menggambarkan badan manusia atau badan apa itu dinamakan, kalau leluhur kita memberi pengertian namanya buana alit. Iya, yang ini kan namanya buana agung, jagat ini namanya buana agung. Mengapa kok begitu? Jenengan yang namanya buana di dalam perut ini bermacam-macam, ya kan? Coba kalau enggak tanya saya sama dokter ahli apa kandungan atau ahli badan apa namanya unsur-unsur badan lah, pasti tahu. Bahkan virus mungkin di dalam ada, ya kan? Cacing mungkin ada, panas mungkin ada, api air dan sebagainya, ya kan? Nah, dan yang paling mudah lagi, kenapa sih asal ini masuk mas, mau mulut ini masuk di perut nggak apa-apa, saya enggak. Air panas di sini ini melecet apa? Melecet dan melecet, tapi di perutnya paling besar, ya kan? Dingin es di sini, masuk sini tenang, ya kan? Iya kan? Roti, daging apa saja masuk, tumbuh-tumbuhan yang sudah dimasak masuk bisa, asal satu mulut ini bisa. Makanya buat gambaran panah, dan mungkin ya unsur-unsur di dalamnya itu apa aja ada. Itu kalau dokter ya kan? Nah, jadi Tuhan itu lengkap sebenarnya menciptakan manusia ini. Kalau kita bisa mendalami, bisa renung satu perbuatan dan seperti itu dengan berpikir yang positif. Gitu. Kalau tantangan sama kayak kesulitan ngurus gapuranya itu ada nggak Pak? Ngurus apa? Gapuranya itu. Oh, ngurus gula. Ya, ini mas, memang sih ada tantangan kesulitannya mas, terutama umat. Biasanya di sini umatnya petani, orang tua sapi, ya kan. Terus harus berangkat jam sekian, kadang ada masih di hutan, di sawah, kerja ya di rumah, anak-anak muda, terus anak-anak muda yang sekarang kalau di ini banyak yang merantau. Terus yang kecil-kecil dari SD sampai SMA sekolah. Sekarang sekolah pulangnya sampai jam 4 kadang-kadang. Ya kan? Nah, ini kesulitan yang ini adanya anak kecil itu. Kalau tidak dipandu oleh yang besar atau yang tua, nggak mungkin bisa. Inilah salah satu kesulitan. Nah, kebetulan di sini orang sini semua petani, ya hanyalah kalau air besar sebelum 1 minggu ya dirawat, tapi setiap harinya ya ada yang merawat. Barangkali nah kalau yang lain dari saudara-saudara kita muslim di sini ada kebetulan ada ustaz, di sini ada penyuluh, ya, itu ada pasraman. Pasraman itu sama halnya seperti kalau di muslim pesantrennya itu untuk memberi pelajaran-pelajaran pendidikan anak. Ya ada kesulitannya semua manusia, terutama ekonomi. Kan semua bangunan kan harus dirawat, ya kan? Sedangkan orang kebutuhan bertambah-tambah terus dan juga lah pendapatannya hanya dari petani, ya, mas tahu kan? Namanya petani ini sudah mahal biayanya tapi hasilnya sedikit. Kira-kira di atas. Mau tanya Pak, kalau misal kan ada yang muslim, ada yang hindu. Nah, kalau pernikahan itu kan ada resepsinya. Kan kalau agama yang lain, misal
yang pernikahan itu agama Islam, kalau resepsi tamu undangannya itu agamanya Hindu, itu di sini ikut bareng apa gimana? Iya. Jadi misalnya yang punya hajat Muslim, di situ undangan apa biasanya assalamualaikum ya. Iya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa dikasihkan nanti pasti datang. Ya itu bersama. Jangankan itu kan resepsi ya, Iya. bermacam-macam. Mungkin di jenengan selamatan apa? Kemudian dunia bahasanya om Wetan, Jogja, Solo itu kemudian ini sana kan. Itu di sini campur. Doa salah satu. Misalnya yang punya hajat menyelamatkan orang Hindu, ya doanya dari Hindu. Saja kadang-kadang kalau kebetulan kok lingkungan ini ya misalnya lingkungan ini bukan banyak Hindunya, yang banyak orang Muslim, doanya Muslim nggak apa-apa. Sebaliknya pas lingkungan Muslim, tapi di lingkungan kebetulan banyak Hindunya, ya kan? Sebarangkali Pak Ustadz atau orang kok nggak ada, didoain Hindu nggak apa. Doa adalah ucapan baik, ucapan suci. Yang namanya baik dan suci itu yang hidup di orang baik itu biasanya perbuatan kita seperti manusia. Jadi apapun yang kita berbuat dan ucapan yang baik itu nah maka nggak apa-apa, dan Tuhan maha bisa dikasihkan bahasa apapun dia tahu, dia tahu apapun yang kamu jangan kok sudah diucapkan sedang hanya diketek hanya itu tahu kenapa ini sudah di sini mas Tuhan itu ya kan? Padahal dengan yang saya ngomong kalau belum mateng lah besok ini sudah tahu mas iya kan? Iya. Ngomong udah uang ini yang tak di sini. Maka berbuat itu secara dengan otomatis orang yang tadi berbuat tidak baik sudah mengaku bukan manusia, iya kan? Karena jangan-jangan kamu dewa ke uang pak, itulah kira-kira. Kamu mana benar apa loro? Kenapa ya? Kamu justru loro kan berarti tak mengaku. Berarti dia secara otomatis sudah tidak mengaku karena perbuatan salah, iya kan? Nah coba kan kayak gitu kan? Iya. Tapi yang kalau perbuatan manusia otomatis karena manusia diciptakan oleh Tuhan makhluk yang sangat mulia. Mengapa? Untuk mengatur segalanya dibagi kepada alam semesta ini, kepada makhluk lain. Ini yang mengatur harus manusia. Punya akal, pikiran dan sebagainya yang bisa berubah dan sebagainya. Oh, harimau gajah besar bu, ya kan? Bisa merusak. Tapi dengan manusia kalau dilatih bisa bagus, bisa menolong, ya kan? Kira-kira begitu. Dari makanya kita diciptakan Tuhan jadi manusia ini sangat bersyukur. Nah, dalam ajaran Hindu memang ada proses, mas. Ada proses. Apa kira-kira? Nah, pasti dengan tahu. Nah, banyak mahasiswa atau dosen Jerman yang naturalnya. Bahkan saya kalau terangkan ya, semua agama sebenarnya memakai simbol, ya kan? Iya. Nah, memakai simbol. Tapi ada kadang-kadang kurang paham, ya kan? Iya. Pernah Pak dosen jenengan datang ke sini setelah saya bicara begitu, oh iya ya Pak, iya kan? Mana agama apa yang nggak pakai simbol? Ya kan? Kira-kira apa mas simbolnya? Kalau Hindu di pura, ya kan? Iya. Kalau pura ada salah satu patung, ya kan? Iya. Terusan Kristen salah satunya salib, ya kan? Buddha juga patung, ya kan? Dan lain terusan apa Konghucu atau
dari Cina ya, ada namanya apa itu, baca apa ya, Tekom apa ya, itu salah satu simbol kemampuannya menggambarkan Tuhan itu seperti itu. Nah, yang dinamakan namanya kalau di Muslim mungkin Ka'bah itu kan. Nah, itu maka manusia bilang, oh iya, iya kan. Coba mana yang enggak? Umat Muslim saudara kita yang mampu berbondong-bondong ke Mekah, mau ke Ka'bah itu kan. Itu tidak. Jadi nggak ada keyakinan tanpa simbol. Karena menggambarkan seolah-olah itulah yang Maha Kuasa di situ. Bermestikasinya di situ. Di benda itu kira-kira gitu. Kenapa? Untuk menginginkan. Tapi bukan semata-mata itu itu Tuhan kita, bukan. Hanya kira-kira untuk bentuk satu tujuan rumahnya. Karena itu adalah pikiran manusia. Jadi itu maka tidak salah. Mungkin dengan benar orang Hindu kok nyembah lecan, ya kan? Nah itu memang beliau-beliau yang mengatakan seperti itu ya, maaf karena ajarannya beda, ya kan? Kita mengenai ajarannya, sedangkan kita sebagai umat Hindu tidak pernah apapun umat keyakinan lain dengan simbol apa ya, karena sudah tahu itu kan simbolnya seperti itu bentuknya, ya kan? Seperti dengan tasbih, ya kan? Di saya namanya keniti, itu sama, hanya alat. Jadi ya sulitlah kecuali kita sendiri yang saling menghormati. Terus yang terakhir Pak, pripun sih caranya ben anak-anak muda kados kula ben tahulah tentang perbedaan, ben mboten fanatik tentang agama kula, yang bahwa kan bahwa di Indonesia itu Ya, berbeda-beda ya, karena pendidikan kita. iya. Maka leluhur kita menciptakan surga pendidikan juga kita berbeda-beda tapi sama juga karena tidak ada kebenaran Tuhan satu pada yang Maha Kuasa atau pada yang benar. Itu tadi Bhinneka Tunggal Ika hanya dharma manroa orang peluru satu. Nah caranya Mas, kalau mudahnya seperti saya yang tidak sekolah, yang punya pendidikan atau mengenal perpus dan lain sebagainya, yang penting saya itu dengan keyakinan ini ya monggo. Lah kalau keyakinan ini, lah syukur-syukur kalau bisa melajari karena tahu itu pun harus dipahami benar Mas, tidak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-potong karena ada terusannya. Potongan ini mungkin menggambarkan kurang baik, tapi potongan ini yang baik, yang potongan lainnya lagi, yang terakhir barangkali yang kesempurnaannya, kan begitu. Di keyakinan lain pun begitu, karena itu adalah salah satu contoh. Nah, oke, kan baik. Tapi dong ini, kalian ini saling menghormati karena ciptaan Tuhan, itulah kesempurnaannya barangkali. Jadi kita harus memahami, tapi tidak mengambil sepotong yang tidak baik. Jangan, harus kalau mau mempelajari, nah kalau ada waktu ya keseluruhan, kalau tidak ya itu penting menghormati. Saling menghormati yang satu keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu. Pencipta alam semesta ini bukan hanya dari Tuhan wong Hindu nyiptake alam semesta seisinya. Dari Muslim Gusti Allah menyertakan alam semesta seisinya. Dari Kristen, Yesus menyertakan alam pura pirang-pirang saja. Logikanya kan begitu kan? Maka dari itu hanya sebutan, tapi satu orangnya kalau bentuk orang, tapi kita tidak bisa melihat karena dia ada di sini. Ya kalau contoh, ini contoh bikinan manusia. Bola ini kalau kita sudah disaluri
apa listrik, ya, arus listrik sudah. Bentuk bola itu terserah mau yang bola besar kecil, kita pencet saklarnya pakai menyalanya, ya menyala listrik itu kan. Sama motor, ini kan bangun manusia, tapi tetap harus ada unsur api, air, angin, ada kan, bisa dipercaya itu bahan manusia. Bahkan apa mas, kalau kita pahami angin itu kekuatan luar biasa. Contohnya apa? Hidrolis pasti pakai angin kan. Mobil-mobil besar untuk menyuntak barang angin luar biasa. Itulah manusia saja, tapi belum sempurna menyamakan pada Tuhan, karena semua adalah Tuhan yang memberi, kan gitu lah. Kira-kira luar biasa, maka tidak bisa, pasti ada unsur paling tidak modelnya 3 pokoknya, padahal banyak, tapi ada api, air, dan angin. Kira-kira gitu. Nah, tapi ada unsur lagi, kalau manusia adalah ada 5 unsur mas. Ya, namanya Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta itu api, air, ya kan, tanah, angkasa, ether. Ini bisa hidup menjadi. Kenapa? Kita dilahirin dari ibu, karena ibu unsurnya makan dari hasil-hasil tumbuh-tumbuhan dari bumi, dari ibu pertiwi, gitu kan? Gitu. Kalau enggak, kelaparan mati kan? Enggak ada air mati, enggak di rahim ibu enggak panas, enggak hidup. Kira-kira gitu. Jadi semua pasti itu. Apalagi ini ciptaan Tuhan yang luar biasa, dan manusia pun masih membutuhkannya. Apa? Coba ada api, ada angin, ada angkasa. Kalau saya bensin kan cair kan? Coba kalau ada bensin padat itu gimana? Nggak bisa kan? Itulah itu. Nah, berbeda bentuknya, tapi cairan kan? Bentuk apapun, ulinya ya cair, solar misalnya cair, begitu. Kira-kira begitu. Jadi itu salah satu digambarkan oleh ilmu dari Tuhan yang tadi dari namanya di sini sebutannya Dewi Saraswati. Itu penguasa atau pemberi ilmu pengetahuan. Nah, aku jenengan jadi semakin gali pengetahuan ini gimana kira-kira begitu. Ya kan? Jadi lengkap, tapi harus kita paham, renungi apa perbedaannya, apa yang positif dan negatif. Berarti nek niki pura tasik direnov niki. Nggih. Nah nek niki pura sekalian rencana-rencana niki main di PT Munjui niku saged mboten Pak apa? Bisa ya paling di luar ya Mas. Nggih, Luar. Dokumentasi tok Di luar bisa juga. Bisa. Jadi contoh Mas, di Jawa nek dipahami niku peninggalan leluhur kita adalah namanya candi. Dengan paham Prambanan, Borobudur, Kusadia, Kedongsono, dan lain sebagainya, Candi Boko dan sebagainya. Itu semua dari leluhur kita Jawa itu membuat candi. Maka di pura kami ini akan ada renovasi candi. Kalau misalkan di umat Buddha kan itu juga candi Pak. Yeah. Apakah ada perbedaan candi umat Hindu sama umat Buddha itu ada perbedaan? Iya, karena asalnya sebenarnya mirip Mas, mirip sih. Tapi perbedaan, bentuk pun perbedaan. Jadi kalau candi Borobudur itu kalau dilihat bangunannya itu agak mending. Misalnya ada dibuat itu agak mending ringan.
Tapi kalau Prambanan itu pernik-pernik namanya ratna-ratnanya itu kan sangat rumit, ya kan? Nah itu pakai batu. Nah, mengapa dulu kita zaman dahulu yang belum ada alat apapun, kalau sekarang sudah alat canggih kan, sudah membuat candi sebentuk itu dengan lengkap. Itu ada unsur-unsurnya yang lengkap, Mas. Dan ada unsurnya. Dan sampai kalau dengan tahu di Jeporo dulu orang-orang sini, ada orang-orang tua kita itu dulu rumah itu pasti ada namanya ukir-ukiran peturon, ya kan? Itu ukuran-ukuran peturon itu tidak sembarangan kita mengukir terusan. Maka peturun walaupun punya siapa-siapa sebut jauh di kaca, di Lingkuasi, di Peninggalan, pasti bentuk yang kalau nama bentuk peturun itu pasti sama. Karena itu ada namanya, bunga ini letaknya di sini, ukiran ini letaknya di sini. Ada nama-nama strukturnya. Iya, nah itu harus, itu luar biasa. Orang zaman dulu sudah secanggih itu mikirnya, dan bukan sepele memperkirakan kekuatan, ya kan? Nah, Pulau Sami membangun paling-paling 30 tahun besok harus itu direhab, ya kan? Tapi orang dulu pada leluhur asal Ibu Pertiwi ini tidak rubah, tidak ada guncangan, tetap kokoh, ya kan? Itu kira-kira. Aduh, biar bikin teh Mas ya, benar ya. Sama. Nah niku berarti ningali apa purane niku Bisa. lewatnya sangat Sangat begini kok. motor ganteng ini. Dan yang Mas Tok. Oh, kembali besar. Kembali besar ini apa? Nah ting berarti Ini. Tapi kota-kota berdepan Mas. Ji. Masalahnya di Lingkuasri itu tidak seperti di Bali Mas. Masih rawan di Lingkuasri, maksudnya di Jawa ini masih rawan. Kalau di Bali yang pernah saya tahu, motor itu ya cuma dari Bangkalan dulu, tapi sekarang saya nggak tahu karena sekarang di sana pun tidak motrak orang setempat, pendatang dari luar negeri, dari daerah lain, kan? Contohnya di Kalimantan, di Madura, di Banyuwangi dan sebagainya. Ini kan tidak tahu sifat-sifatnya. Tapi saya meyakini kalau di Bali pada waktu itu saya pernah ke sana. Pertama itu, betul saya di sana pernah 10 hari. Tahu kemana-mana aku sok kini tengah bumi aku sok tani, mantar sini kini sok. Kalau berendam tetap kurang. Kau butuh, karena kalau neneng Jawa nih betul, neneng Jawa, orang tinggal berpun toko baik, kadang-kadang terlalu balik. Kau toko mungkin ditinggal sholat barangkali, saking kusuknya sholat nih kan. Dongar balik, mau nangkep bisa saja kan? Inilah kira-kira begitu Mas. Nah, tapi sekarang juga saya di Bali nggak tahu sekarang apa masih begitu. Mau melihat itu. Ji, sakit lihat mriki Sakit. Ketika harapan mulai sirna
Lelah hilang terluka